Iya, saya cuma mengutip bahasa Pak Deputi tadi bahwa model begini adanya permintaan eksternal dari Forkominda ya, kalau nggak salah itu kan ada sejumlah elemen TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya seharusnya OTT ini include dalam artian bisa dilakukan OTT itu di 15 atau 14 kota, karena rata-rata hampir semua kota saat lebaran itu harus ada yang begitu. Saya pastikan ini identik dengan kasus Rejang Lebong. Itu ada permintaan. Pengumpulan uangnya itu untuk menutupi 4 penjuru. 4 penjurunya apa? Ya Forkominda itu, pengadilan, polisi, TNI. Tapi kan kayak TNI itu tidak menelisik, mengurusi kasus yang dilakukan oleh Pemprov maupun Pemda. Tapi yang justru meminta itu orang yang pasti ada kasus. Contoh di Rejang Lebong itu ada 17 kasus yang mengendap di sejumlah APH. Itu yang diminta untuk diamankan. Kalau nggak jalan THR-nya naik itu barang, naik itu kasus. Itu identik sekali. Saya mendapatkan data Rejang Lebong itu lengkap sekali, buat nutup orang Kejarinya namanya siapa, yang buat nutup orang Kejatinya siapa, untuk menutup orang Polres Rejang Lebongnya siapa, sehingga pemeriksaannya tidak di Rejang Lebong tapi di Kepahiang karena mereka terlibat gitu. Saat ini di Banyumas karena Forpinda Polresnya terlibat Cilacap kan gitu. Itu identik semua gitu. Pertanyaan saya, sudah mengalirkah atau teridentifikasinkah model begini bukan kali ini saja di Cilacap? Satu. Kedua, saya memastikan bahwa ini pintu masuk yang baik untuk Cilacap. Karena tadi saya berharap di konstruksi perkara ini ada orang yang punya peran jauh lebih penting dan memiliki kedekatan dengan Forkominda itu, namanya Bambang Kancil. Bambang Kancil ini siapa? Mertuanya dari Bupati. Bambang Kancil ini juga merupakan pengusaha ternama di Cilacap. Nama PT-nya Emas Kancil Tunggal Perkasa, merupakan kontraktor terbesar di Cilacap. Sering bagi-bagi alat potong rumput ke Polres, ke TNI, sering bagi-bagi acara ini dengan Forkominda. Apakah KPK sudah menelisik adanya dugaan keterlibatan Bambang Kancil ini? Kalau bicara kepala daerah itu bicara soal pengeluaran politik yang besar. Bahwa bupati ini naik menjadi bupati, semua ongkosnya diongkosi oleh Bambang Kancil. Mau lobby politiknya, itu udah jadi rahasia. Apakah sama? Makanya saya lihat tadi di konstruksi kok perkara kok nggak ada nama ini gitu. Ini Godfather-nya Cilacap, kok nggak ada gitu loh. Nah, maksud saya apakah memang saat ini bisa menjadi pintu masuk untuk mendeteksi semua proyek-proyek itu? Mertuanya itu kontraktor. Garisnya itu pekerjaan itu konstruksi, pemeliharaan irigasi dan apa itu semuanya lengkap ya. Artinya bahwa proses pengadaan di Cilacap itu sudah terdeteksi belum? Apakah itu terafiliasi dengan perusahaan mertuanya atau memang sebagai orang yang menerima manfaat dari bahasa KPK yang terbaru kan penerima manfaat lah, biar nggak terlalu terang menuding kan gitu. Beneficial owner. Beneficial owner betul. Nah, kemarin ada Gito Huang, beneficial ownernya Blu-ray, tapi nggak datang sayangnya kan. Ya kira-kira apa dua pertanyaan itu saja. Pertama yang tadi Forkominda yang saya identikkan dengan kasus Rejang Lebong. Kedua, sosok yang bernama Bambang Kancil. Setahu saya semua proyek
sebelum anaknya jadi bupati harus konsultasi dulu kepada Bang Kancil. Makanya Ini kaitannya ke pertanyaannya Mas Mario. Ada beberapa perkara dan lain-lain gitu ya Mas Mario ya. Tadi kan gitu Mas Mario. Sehingga pemberian THR ini menjadi sebuah upaya kan gitu ya Mas Mario kan. Ini sebenarnya Mas Mario itu supaya kedepannya terkait dengan perkara-perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum di daerah tersebut menjadi redam gitu ya, seperti itu. Ya, betul kan Mas Mario itu maksudnya? Betul. Ya. Terus yang dimaksud tadi Forkopimda itu siapa Mas Mario? Ya tentu saja kan apa institusi yang berkaitan juga dengan kerjasama koordinasi dengan kepala daerah dalam hal ini APH kan? Iya siapa lagi siapa? Ya kan di situ disebutkan TNI Polri saja, padahal di situ ada kejaksaan, kejati ataupun yang lain-lain gitu. Ya. Makasih Mas Mario. Mas Nopel sudah ini ya dijawab oleh Mas Mario ya. Akhirnya. Itu menjawab Mas Nopel maksudnya. Iya. Langsung kutip. Kayaknya alergi banget bilang jaksa aja kejaksaan. Oh, ayo dong. Baik, ke Mas Nopal yang baru cerita. Mas Nopal, makasih ya tanyanya. Eksternalnya siapa dalam hal ini? Gitu kan? Jadi eksternalnya adalah Forkopimda. Seperti yang tadi disampaikan Mas Mario itu benar. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Ada pengadilan itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama, gitu ya. Seperti itu. Dan memang ini hasil pemeriksaan juga didatakan di dalam di dalam catatannya. Ada catatannya yang kita temukan seperti itu. Oke, Mas Bapak terjawab. Sekarang ke Mas Mario. Yang pertama, terima kasih informasinya sangat banyak. Ini ada saudara BBG K, gitu ya, mertua dari saudara UL dan lain-lain. Jadi begini Mas Mario, yang dapat informasi yang kita peroleh adalah terkait dengan pengumpulan THR yang diperintahkan oleh saudara UL melalui saudara SAD kepada beberapa orang, dalam hal ini beberapa asisten dan gitu ya, seperti itu. Nah, dari informasi itulah kita bergerak. Artinya saat ini kita fokus kepada permintaan THR ya, dimaksud. Ya, jadi terkait dengan keterlibatan saudara BBD dan yang lainnya itu belum sampai di sana. Jadi insya Allah nanti Mas Mario ditunggu saja. Kenapa? Karena sekarang kita membuktikan terkait dengan permintaan tersebut, dan tentunya juga tidak hanya itu. Kami juga di Pointers tadi sudah menyampaikan bahwa hal serupa juga terjadi di tahun sebelumnya. Koreksi. Ya. Ini yang saya maksud itu mertuanya ya? Iya, betul. Bukan di sini ada istilah BBG. BBG ini Kepala Sumber Daya Air. Iya, ini BBG K. Ah, iya. Ada K-nya ya. Iya. Sebenarnya salah. Atau BBG K, memang BBG sama namanya ya. Iya. Jangan pakai BB. Ya, BBG K sebagai mertuanya dari saudara UL informasinya. Demikian mungkin yang saya